Halo Shannon. Halo, halo. Halo Sena. Halo. Halo. Kok Halo. formal banget jadi takut? Santai aja, santai, Iya, santai. santai, santai, santai. Interviewnya santai kok. I'm scared. Okay. Udah selesai UKM-nya ya? Udah, barusan selesai. Siap. Langsung aja ya biar nggak malam-malam. Hold on, I have a question. Ini di Ya. recording, nanti kayak kalian langsung pakai atau nanti bakal di-cut-cut dulu atau gimana? Eh, kita kumpulin buat jadi bukti aja sih. Nggak, Oh, nggak, nggak dikat-kat. oke. Ya. Oke. Jadi yang pertama, halo Shannon. Halo. Kita udah lama nggak ketemu ya? Iya. Oke, jadi em, kita di sini mau interview buat tugasnya kelompok kita mata kuliah bisnis manajemen. Jadi kita di sini disuruh buat bikin event. Nah, salah satunya project kita event itu bikin campaign. Nah, kita kemarin sempat konsultasi sama dosennya kayak kalau misalnya mau bikin campaign itu akan lebih baik kalau kita bisa punya referensinya. Nah, kebetulan kemarin kapan ya? Minggu lalu Valerie Demli itu Mhm. kayak ngupload di story-nya itu nge-repost story-nya Trendsetter. Mhm. Nah, terus aku kayak baru keinget Trendsetter ini nge-stalk lah tentang gender equality itu. Terus kayak ya udahlah kita cobalah Trendsetter. Kenalan, apalagi kan aku sama Valerie kan udah kenalan dari Kopsis kan. Jadi ya Oh, oke ya. gitu. Terus sekarang ini kelompok buat projectku. Nah, ayo kenalan guys. Halo, aku Gabriel, biasanya dipanggil Titi. Aku dari SMA Negeri 2 Lumajang dan peranku di sini sebagai host dan sekretaris. Sekretaris ini tugasnya mencatat semua hasil dari interview kali ini. Oke, hai Gabriel. Oke, halo Senen. Perkenalkan, nama aku Andre. Aku berasal dari Samarinda, yaitu SMA Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Nah, tugasku di sini sama seperti Titi juga, yaitu host dan sekretaris. Salam kenal, Senen. Ya, salam kenal Andre. Halo Shannon, namaku Kesha. Aku dari SMA Kasanto Agustinus Kediri. Asalku Kediri. Aku di sini bertugas sebagai sekretaris. Salam kenal ya. Salam kenal Keisha. Ya. Hai, namaku Angel dari SMA Stella J1 Yogyakarta. Aku di sini berperan sebagai interviewer. Salam kenal, Shannon. Hai Angel. Oke. Nih. Shannon mau perkenalkan diri? Ayo. Mana asalnya? Boleh deh. Hai semuanya, aku Shannon. Aku asalnya dari Surabaya, tapi sekarang lagi kuliah di BINUS di Jakarta. It's nice to meet you all. Oh, Ya, oke, nice oke. to meet you too. Nice to meet you too. Oke. Mulai sekarang aja ya biar nggak kemalam ya, Shannon. Sip. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa itu trendsetter? Oke, apa itu Trendsetter? Oke, mungkin a little bit of an intro ya. Kurang lebih tahun lalu itu mulai banyak banget kan kalau kalian lihat di Instagram tuh banyak organisasi-organisasi lah dalam tanda kutip yang bergerak di bidang aktivisme, entah di bidang environment atau entrepreneurship yang mulai muncul di Instagram, dan semua penggeraknya ini anak-anak muda. Jadi kalau misalnya ditanya Trendsetter itu benernya apa, ya Trendsetter itu kurang lebih sama-sama kayak mereka gitu. Cuman kalau aku bilang Trendsetter ini organisasi non-profit, rasanya kok terlalu formal, terlalu serius gitu ya. Karena kita rasanya belum sampai di skala tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya Trendsetter itu apa, aku lebih suka jelasin sebagai komunitas anak muda yang bergerak di bidang gender equality gitu sih. Siap. Oke. Oke, Mantap. pertanyaan kedua itu, kenapa memilih nama Trendsetter sebagai nama komunitasmu? Oke, kalau namanya sendiri itu benernya nggak ada cerita yang panjang-panjang banget sih. Waktu itu cuma lagi brainstorming kira-kira nama apa sih yang cocok buat komunitas ini, dan salah satu co-foundernya ada yang nyeletuk, gimana kalau trendsetter? Kalau kalian tahu kan ada istilah namanya trendsetter. Kalau trendsetter itu berarti orang yang nge-set trend, dia yang make
trends for people to follow kan. Tapi trend shatter ini kebalikannya. Shatter kan artinya menghancurkan. Jadi kita mau dalam tanda kutip istilahnya menghancurkan stigma-stigma atau stereotip negatif lah tentang gender equality gitu. Keren namanya, aku suka. Keren banget. Keren. Terus yang selanjutnya, kenapa mengambil tema tentang kesetaraan gender di Trendsetter ini? Oke, kenapa kesetaraan gender? Mungkin tadi ada sempat yang aku bilang di awal, kan banyak banget tuh udaan komunitas-komunitas anak muda di Instagram. Cuman mereka semua bergeraknya di bidang yang kurang lebih aku ngerasa tuh sama. Dan waktu itu ketika discuss sama teman-teman yang pertama kali mulai Trendsetter ini, kita kebetulan sama-sama semua perempuan ya. Dan sorry to say, pasti perempuan itu punya ceritanya, kisahnya masing-masing lah tentang diskriminasi yang dirasain karena gender kita. Jadi kita sama-sama concern tentang isu ini. So yeah, we chose this topic to be the main focus of our organization. Yeah. Yang keempat itu cerita awal atau motivasi kenapa bisa terpikirkan untuk membentuk komunitas Trendsetter ini. Oke, jadi jujur aja ini agak lucu sih. Aku agak malu buat ceritainnya, cuman oke. Kenapa? Sekitar tahun lalu di saat yang bersamaan yang aku bilang mulai muncul banyak banget nih komunitas anak muda yang di Instagram yang dia bidang aktivisme gitu lah istilahnya. Itu di saat yang bersamaan aku tuh lagi menggebu-gebunya banget buat kayak cari kesempatan di mana aku bisa kontribusi, di mana aku bisa kembangin diriku sendiri lah istilahnya. Dan aku tuh sempat daftar di salah satu komunitas lain gitu, dan aku nggak diterima guys. Yang mana? Out of the blue, ya oke, udah nggak diterima nih kan, gitu. Out of the blue, aku ngechat salah satu teman deketku, salah satu co-foundernya juga. Aku bilang, kita mulai bikin punya kita sendiri bisa nggak sih? Kayak why not gitu? Kayak orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? So yeah, that's basically it. Oke. Seru. Itu komunitasnya juga yang dari sekolah kita. Iya, awal yang pertama banget tuh angkatan kita semua dari anak-anak singgungi, terus mulai ngajak satu kenal satu diajak gitu sih. Siap. Apa yang selanjutnya ya? Apa peranmu dalam komunitas ini? Peran dalam komunitas kalau misalnya secara yang struktur yang benar itu I'm the writer in Trendsetter. Selama ini kita masih cuman aku doang writernya kebetulan. Terus I handle the programs, I handle the meetings, I handle the operational stuff. Gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengajar dan meyakinkan teman-temanmu untuk ikut sebagai pengurus dalam komunitasmu ini? Oke, meyakinkan teman-teman. Kalau dari cerita yang pertama tadi, of course from mouth to mouth sih, dari teman ke teman. Karena kita dari awal kan kita tahu misalnya kita butuh orang yang di bidang desain misalnya. Kita cari, waktu itu aku sempat ada teman sekelas yang, oh dia bisa banget nih desain. Akhirnya kita ajak, kamu setuju nggak? Kamu kira-kira selaras nggak visi-misinya sih sama Trendsetter ini? Apakah kamu concern dengan bidang ini? And they said yes, so yeah, they become a part of the team, gitu sih. Oke. Jadi kayak dari teman dekat gitu ya? Dari teman, dari kenalan. Oh, si ini kenal ini, dia bisa nih, dia tertarik join. Akhirnya dia join gitu sih. Dan barusan kita ada open recruitment juga. Jadi itu baru yang kita open buat for public, buat new members to join our team. Oke. Next, apa benefit yang sudah kamu dapat dari komunitas Trendsetter selama sejauh ini? Oke, ini very interesting sih. Waktu aku dikirimin the list of the questions, aku kayak, wah ini seru. Kalau misalnya benefit secara materi atau monetary, kayak maksudnya yang benar-benar bisa dilihat, oh gue bisa dapetin ini, gue bisa dapetin itu, mungkin belum ada ya. Cuman kalau misalnya ditanya apa sih aku dapetin, itu banyak banget pelajaran sih dalam tanda kutip selama setahun ngejalanin Trendsetter ini. Kasarannya tuh kayak kemarin waktu kita sempat ada project kecil-kecilan collab sama Rumah Faye. Rumah Faye itu kayak shelter buat anak-anak di bawah 18 tahun yang perempuan yang sorry to say pernah jadi korban human trafficking, sex abuse kayak gitu-gitulah. Dan kita sebenarnya project itu simple banget. Kita ngumpulin surat dari orang-orang, kita tulis tangan, terus kita kirim ke anak-anak di sana. Kan
kisahnya bagi orang lain apaan sih, cuma nulis surat doang gitu kan. Tapi yang bikin aku bener-bener terharu itu waktu kita dikirimin reaksi dari anak-anaknya itu, ada videonya mereka bilang terima kasih dan sampai kayak mereka tanya, kita bisa ketemu kakak-kakak yang ngirim surat nggak sih? Bisa kita kasih surat balik nggak sih? Itu bener-bener yang one of the turning points yang bener-bener bikin aku ngerasa, oh no matter how small of a thing you're doing, seberapa kecil, seberapa insignificant itu di mata orang, ternyata tuh ada dampaknya juga gitu loh. Jadi kayak apa ya, itu jadi motivasi buat selalu semangat untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Mungkin nggak mesti di dalam lingkup Trendsetter ini doang, mungkin di kehidupan sehari-hari jadi kayak pengingat juga kalau no matter apa ya, seberapa kecil hal yang kamu lakuin tuh pasti ada dampak positifnya lah kalau kamu ngelakuin dengan tulus gitu. Siap. Itu aku lihat sih waktu itu kapan ya? Tahun ini nggak sih itu yang rumah Barusan kok. Nah, keren banget Trendsetter ini. Sampai itu berarti kalian collab gitu kan? Iya, waktu itu sempat kan kita cari partner, maksudnya kayak cari rumah aman gitu kan, yang bisa kita ajak collab. Dan yang paling dalam tanda kutip yang paling terkenal itu si rumah V ini gitu. Dan waktu kirim proposalnya itu aku tuh udah pesimis banget, aku udah bilang kayaknya nggak bakal dibalas dia, kayaknya nggak bakal dibalas gitu. Terus waktu dibalas kayak bener-bener dibalas gitu. Mantap sih. And next, Jel. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana caramu untuk mempromosikan komunitas ini? Oke, kalau promosi sih mungkin secara natural aja ya. Kalau dulu pertama banget waktu dimulai Trendsetter itu cari mutual sih sama kayak yang komunitas-komunitas lain, bantu saling promosiin kayak gitu. Cuman kalau lama-kelamaan, kalau sering ngepost gitu biasanya mulai orang-orang follow sendiri sih. Terus kalau misalnya kayak ada open recruitment atau yang ada project kayak sama Rumah V kemarin, kita pakai Instagram Ads gitu. Oke. Kalau masalah nyata apa sih yang di Indonesia ini yang masih kayak jadi topik utama tentang kesetaraan gender di komunitasmu? Kayak yang masih dibahas tentang kesetaraan gender. Oke, kalau topik utama sih sebenarnya nggak ada yang spesifik bener-bener gitu ya. Cuman kalau misalnya selama ini kebetulan kan aku writernya, jadi aku yang nulis materinya juga kan. Sebenarnya masalah-masalah yang dibahas, isu-isu yang dibahas itu masih saling connected banget gitu loh. Jadi meski this gender equality thing itu very luas, tapi masalah-masalah yang dibahas itu masih saling connected. Misalnya kayak domestic violence sama gender crime itu masih, ternyata ada hubungannya gitu sih. Dan mungkin goal utama sekarang, kan tadi ditanyain isu apa yang paling concerning terutama di Indonesia gitu ya. Iya. Setelah istilahnya apa ya, setelah aku masuk kuliah, setelah aku ketemu sama banyak banget orang baru, aku baru nyadar mungkin hal-hal yang ditulisin di Trendsetter itu mungkin beberapa orang udah nganggep, oh gue udah tahu itu, gue udah ngerti gitu. Cuma di luar sana tuh ternyata masih banyak orang yang belum tahu sama sekali tentang hal-hal tersebut gitu, yang belum sadar, yang belum aware gitu loh, kalau misalnya isu-isu ini nyata, kalau misalnya mereka jadi korban A, B, C, itu bukan mereka yang salah, hal-hal yang kita anggap sepele itu ternyata mereka belum tahu gitu sih. Jadi mungkin itu dulu, mulai dari trying to spread the information first. Jadi kayak lebih ke raise the awareness dulu gitu ya? Exactly, yes. Oke, siap. Kemudian apa saja program kerja yang sudah dikerjakan oleh komunitasmu? Oke, kalau program kerja jujur aja nggak banyak-banyak banget. Pokoknya yang pertama, yang of course the main thing, itu yang weekly post, yang informative post, bla bla bla. Terus kemarin sempat ada yang project collab sama Rumah V yang I mentioned before, yang kirim-kirim surat. Lalu ada IG takeover juga tentang career. Ada Miselia itu sebagai speakernya. And then open recruitment for new members. I think that's it so far. Oke. Nah, kan udah ada program kerjanya gitu, terus habis itu kegiatannya apa aja. Nah, tantangan apa sih yang menjadi tantangan utama dalam komunitas Trendsetter ini? Baik secara internal dari komunitasnya atau kayak secara eksternal, kayak bagaimana cara promosiin Trendsetter ini ke audiensnya gitu. Oke.
tantangan tuh pasti banyak banget ya. Hidup itu memang penuh tantangan. Kalau misalnya lancar-lancar aja berarti lu mau mati udah. Kayak gitu. Kalau Iya. tantangan pasti banyak banget. Cuman yang paling kerasa itu kan Trendsetter ini membernya semua anak kuliah sama ada beberapa yang masih SMA. Otomatis prioritas kita yang paling utama tetap kuliah dong sama sekolah gitu. Jadi yang susah itu ketika udah lagi hektik-hektiknya, lagi minggu-minggu ujian, tugas apa semua kegiatan di luar Trendsetter ini udah numpuk, tapi tetap ada kewajiban di Trendsetter ini gitu kan. Sedangkan istilahnya kalau misalnya kamu join organisasi di kampus, let's say, atau di sekolah, itu kan ada strukturnya, udah ada penanggung jawabnya, jadi lu mau nggak mau harus tanggung jawab, lu tetap harus jalan. Tapi kalau Trendsetter ini istilahnya kan ya kita-kita aja. Kalau misalnya lu lepas ya bisa aja, cuman ya itu gimana sih caranya kita tetap bertahan di tengah kehektikan kehidupan pribadi masing-masing lah, tetap untuk menimbang tanggung jawab yang udah diambil, mungkin itu tantangannya. Dan sekarang setelah udah, kan kebetulan aku juga baru lulus kuliah, baru merantau, dan teman-teman yang lain juga, mungkin kendalanya di jarak sih. Kayak bener-bener udah kepencar banget gitu, ada yang di sana, di sana, di sana. Kalau mau meet itu susah banget. Kan harus malam, kayak misalnya kita sekarang nih jam 8, setengah 9 baru bisa meet. Ini pun kita masih WIB. Kalau mau meet sama member-member Trendsetter yang lain, misalnya aku bisanya jam 8, di sana udah jam 10, udah jam 11. Nah itu mungkin salah satu kendala yang paling kerasa sih sekarang. Gitu. Apalagi yang di luar negeri itu ya jam beda Iya, jauh banget. kacau pokoknya udah, apalagi kalau udah seharian kelas lu biasa udah capek kan, malam udah nggak connect nih otak. Iya. Kemudian apa harapanmu ke depannya dengan adanya komunitas ini? Harapan ke depan, of course, supaya Trendsetter bisa apa ya, one step at a time bring positive impact to our society. Maksudnya kita nggak ngarepin harus punya audiens yang ribuan atau jutaan. Yang penting ada 1-2 orang aja yang merasa terbantu atau terberkati lah istilahnya dengan keberadaan si Trendsetter ini. Whatever it is, whoever they are, wherever they are, itu pasti udah menjadi hal yang sangat menyenangkan gitu. Maksudnya to continue bringing a positive impact. Siap. Oke, apa komunitas yang kamu buat ini akan terus berjalan dalam waktu jangka panjang? Nice question. Harapannya sih pasti iya, jangka panjang. Entah itu tetap aku sama teman-teman yang sekarang yang handle, atau mungkin nanti ada new member yang join, yang nanti kita serahin sepenuhnya ke mereka, ya kita nggak tahu. Cuman ya once again, we never know what's going to happen in our life. So ya, tapi kalau misalnya ditanyain apakah ingin Trendsetter tetap jalan, ya pastinya dong. Udah sayang, udah dilanjutin segini panjangnya, tapi dibiarin gitu kan sayang. Jadi ya, kalau misalnya masih memungkinkan untuk dilanjutin, ya pasti dilanjutin. Oke. Kemudian bagaimana caramu untuk bisa mendapatkan dana untuk menopang kegiatan yang di komunitasmu ini? Oke, kalau masalah dana, karena proker kita belum yang membutuhkan dana-dana banget, paling cuman buat IG ads, terus yang kirim-kirim surat, kirim paket, itu kan nggak yang butuh jutaan atau gimana. Jadi so far masih pakai dana pribadi dari anggota-anggotanya aja, gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir ini. Menurutmu satu tema apa yang harus jadi bahan diskusi utama dalam lingkup kesetaraan gender, misal catcalling, pelecehan seksual, gender equality, dalam lingkungan pekerjaan, dan lain-lain? Satu tema. Satu tema yang perlu dibahas. Satu tema. Kalau dari aku pribadi, yang aku paling suka, maksudnya yang aku paling suka gempor-gemporkan itu masalah gender equality itu ini. Jangan biarin gara-gara gender kamu jadi jadi mundur buat dapetin apa yang kamu mau. Jadi kayak jangan biarin gender ini menjadi halangan buat kamu step up in your career, in your school life, in your apa gitu. Kalau kalian tahu ada istilah namanya glass ceiling. Jadi tuh kayak khususnya ini bagi cewek ya, unfortunately gitu. Dalam berkarir itu seolah-olah ada halangan yang nggak bisa dilihat gitu. Kalau misalnya kalian dalam berkarir, nanti mungkin stigmanya, ngapain lu kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya nikah? Ngapain lu cari kerja ujung-ujungnya lu harus cuti hamil? Hal-hal yang kayak gitu sih yang pengen
sebenarnya tuh nggak apa-apa, tetap lu kalau mau nikah pun masih bisa kok work life balance antara your career and your family. Dosen-dosenku semua kayak gitu. Mungkin kalau misalnya lu cowok, lu mau berkarir di fashion industry, beauty industry, buktinya udah banyak banget yang sukses di Indonesia, meski mereka cowok, meski kata orang-orang itu bukan bidang mereka gitu. Jadi I don't know how to say that in one sentence, ya itu tema itulah yang paling concerning menurutku untuk saat ini. Karena kalau misalnya kayak catcalling, catcalling, terus harassment kayak gitu-gitu, pasti I believe udah rata-rata udah well educated lah ya tentang hal-hal seperti itu, gitu sih. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah kamu bersedia untuk collab bersama kita dengan mengisi materi dari tema yang akan kita bawa? Ya, Jadi, can you explain a little bit more? Oke, jadi kayak kan tadi aku bilang tugasnya itu kayak campaign toh. Jadi kita mau ngajak kalian kayak kita nentuin temanya, terus kalian kayak bantu ngisi materinya kita. Soalnya kan kita juga nggak expert dalam bidang itu toh. Kalau kalian kan punya sumber-sumbernya, punya referensinya. Nah, terus nanti kalau dari materi tersebut kita terima, nanti kita yang mungkin bantu desainin dan kita bantu cariin pesertanya buat campaign. Jadi win-win lah. Kalian kita bantu raise awareness ke komunitas Trendsetter ini, kita juga raise awareness ke grupnya kita gitu. I see. Oke, jadi campaign ini dalam bentuk intinya kita cariin materinya gitu ya. Yes. Oke. I think why not ya. Nanti aku sampein ke teman-teman yang lain juga yang di Trendsetter. Cuman kalau misalnya jadi dalam konteks materi aja kan? Yes, materi. Oke. Ini lewat Instagram aja kok. Jadi kayak kita ngepost yang kayak campaign biasanya gitu loh. Oke. Oke. Siap. Sudah? Sebelum berakhir, foto dulu aja yuk. Oke. Iya. Foto ya. Ini foto dulu ya, habis itu bumerang ya. Oke. 1, 2, 3. Bumerang tak ini, Angel? Ini sekarang bumerang. Oke. 1, 2, 3. Satu foto lagi, Jel. Pakai E. Yuk, Salam entrepreneur. salam Apa entrepreneur. sih? Pakai tangan kanan, terus tangannya 3. Niat Kenapa ini maksudnya? Gini. Fotonya ya? anak Lucy. Oh. Kok nggak kelihatan? Ini. Mana? Kelihatan deketin sini ya. Bentar. Udah, Tanjel. Udah. Bentar lagi ya. Oke. Susah ya guys pakai tangan kiri. Dah. Oke. Oke, thank you Shannon. Thank you, Sena. Iya guys. Bye-bye. Bye-bye. Makasih banget ya udah nyempatin waktunya malam-malam. Maaf loh. Thank you. Aku yang sorry aku telat dari jam 8 sampai setengah Gak 9. apa-apa. Gak Gak apa-apa. apa-apa, Ya. santai. Nggak apa-apa. Bye. Izin live ya. Bye-bye. Thank you, Thank you. Senan. Oh. Thank you.